Oke, pagi teman-teman semuanya. Pak Nopinus hari ini akan presentasi ya terkait dengan kompensasi yang ada di eh, tempat beliau beraktivitas. Eh, Hari ini eh, langsung saja karena memang di jam 8 nanti saya kebetulan ada acara lagi ya, eh, ikut bimbingan teknik terkait dengan sertifikasi dosen ya, sehingga saya harus eh, meninggalkan ini ya. Demikian, silakan Pak Nopinus, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak. Izin saya share screen dulu ya Pak. Kelihatan Pak dengan jelas Pak? Jelas Pak Nopinus. Kelihatan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan pemberian kompensasi di kantor saya di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, saya coba menyadur dulu pengertian-pengertian dari kompensasi, yaitu contohnya yaitu kompensasi adalah segala bentuk yang diterima seseorang, baik fisik, berwujud fisik maupun non-fisik, yang dan harus dihitung lalu diberikan kepada seseorang. Dan saya juga mengutip beberapa pendapat dari ahli, pengertian tentang kompensasi seperti dari Handoko. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa. Dan dari Dessler, kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai kontribusi atau balas jasa yang diberikan kepada organisasi. Nah, untuk jenis-jenis kompensasi ada satu, yaitu kompensasi langsung, seperti segala bentuk imbalan dalam bentuk uang seperti gaji, aneka tunjangan, komisi, bonus, THR, bayar presentasi, opsi saham, dan bagian laba perusahaan. Nah, karena saya berada di pemerintahan, di ASN, nah saya coba membuat beberapa item-item terkait keterangan rincian gaji yang mungkin secara garis besarnya ada yang saya buat di slide ini seperti gaji pokok. Nah, gaji pokok untuk di ASN PNS dapat kita lihat di tabel daftar gaji pokok pegawai negeri. Ini kami melihat dari peraturan-peraturan pemerintah, mengambil dari peraturan pemerintah terakhir tahun 2019 ya. Nah, di sini kita bisa ambil contoh misalnya golongan 3, PNS golongan 3 misalnya dengan di sini kan ada dibuat golongan A, B, C, D ya. Nah, ini A, B, C, D. Nah, saya coba ambil contoh aja dengan golongan 3, pangkat 3D, masa kerja, ini adalah pangkat, dan di sini adalah masa kerja. Masa kerja misalnya 10 tahun. Berarti gaji pokok untuk PNS tersebut kurang lebih sebesar 3.400.000. Nah, di sini nanti sampai dijabarkan sampai dengan golongan 4 tertinggi, golongan 4 tertinggi dengan 4E ya. 4E, nah ini kalau udah masa kerjanya 30 tahun, 32 tahun, berarti gaji pokoknya sebesar 5.901.200 seperti yang ada di tabel ya. Nah, ini selanjutnya ada juga tunjangan suami istri. Nah, tunjangan suami istri ini ada itemnya seperti ini. Nah, tunjangan suami istri ini diberikan kepada PNS yang memiliki suami atau istri yang berhak menerima tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokoknya.
Jika suami istri bersama-sama berposisi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya. Tadi kalau kita lihat misalnya dari tabel yang sebelumnya, misalnya dengan golongan 3, golongan 3 pangkat 3D, misalnya tadi 10 tahun, gaji pokoknya 3.400.000, berarti tunjangan suami atau istrinya adalah 3.400.000 dikalikan 5%. Nah, itu tunjangan suami atau istri. Selanjutnya juga ada tunjangan anak. Tunjangan anak itu batasannya sebanyak 3 orang dan diberikan eh, tunjangan anak sebesar 2% pokok dari gaji pokoknya. Jadi 3.400.000 dikali 2% dikali berapa jumlah anaknya. Itu untuk tunjangan anak per bulannya. Selanjutnya ada juga tunjangan lainnya, yaitu tunjangan yang diberikan kepada PNS yang mendapat tugas tambahan selain tugas pokok dan fungsinya. Contoh uh, di PNS itu kan ada mendapat tugas-tugas tambahan yang diberikan pimpinan ya, seperti merangkap sebagai bendahara, pejabat PPK, atau pejabat penandatangan PPSPM. Nah, saya ngambil contoh saja, PPK mungkin pejabat pembuat komitmen yang sering kita dengar di berita-berita, itu untuk PPK, pejabat pembuat komitmen, dengan pagu yang dikelola, ini hitungannya dalam ribuan ya Pak ya, hitungannya di sini bisa kita lihat kalau nilai pagu misalnya PPK itu mengelola nilai anggaran sebesar sebesar di atas 1 triliun, berarti dia mendapat tunjangan sebesar 7.140.000 per bulan. Nah, kalau misalnya nanti kita bisa lihat dari nilai pagu yang dia kelola, misalnya tadi saya familiar atau misalnya juga nilai dana sampai dengan 50 miliar sampai dengan 750 miliar, berarti dia mendapat tambahan tunjangan lainnya sebesar 3.720.000 per bulan. Ini saya ambil contoh untuk PPK saja. Mungkin nanti ada juga ada juga lagi tunjangan-tunjangan lain seperti bendahara pengeluaran atau PPSPM dan KPA. Itu ada perbedaan lagi Pak, tergantung nilai pagu yang dikelola. Nah ini kalau ini saya ambil dari PMK 60 ya kalau tidak salah tahun 2022. Ini terkait angka-angka yang saya ambilnya. Terus tunjangan lainnya itu tunjangan jabatan. Ini tunjangan jabatan diberikan kepada PNS yang memiliki posisi tertentu dalam jenjang karir struktur karir PNS. Nah, di sini untuk jenjang karir tertinggi struktur PNS itu ada di eselon 1A. Nah, kalau dia sudah mendapati posisi seperti eselon 1A, seperti dirjen. Nah, kalau ada dirjen, direktur jenderal itu sudah eselon 1, dia mendapat tunjangan sebesar 5.500.000 per bulan. Nah, untuk struktur karir PNS terendah itu ada di uh, eselon 4A, eselon 5A itu tunjangan per bulannya 360.000 per bulan. Selanjutnya ada tunjangan beras ya. Tunjangan beras ini diberikan dalam bentuk uang. Kalau memang zaman dulu diberikan dalam bentuk beras, tetapi sekarang ini sudah diberikan dalam bentuk uang yang nilainya sebesar 7.242 per kilogram, yang mana setiap orang diberikan jatah 10 gram, 10 kilogram per orang yang dikalikan dengan jumlah ada yang masuk daftar gaji. Contoh misalnya tadi seorang suami atau istri mempunyai 3 anak, berarti di dalam kartu keluarga tersebut di dalam struktur keluarga tersebut ada 5 orang, berarti PNS, istri, dan 3 orang anaknya. Berarti 5 orang dikali 10 kilo dikali 7.242. Nah, itu tunjangan beras per bulan yang akan diterima oleh PNS tersebut. Selanjutnya, ada uang makan. Ada uang makan yang diberikan kepada PNS
berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan uang makan PNS. Nah, untuk besaran uang makan PNS itu diatur berdasarkan golongan, ya. Golongan satu bisa kita lihat dan 2 itu sebesar 35.000 per hari, golongan 3 itu sebesar 37.000 per hari, dan golongan 4 sebesar 41.000 per hari. Berarti kalau seorang tersebut berada di golongan 3, berarti dalam satu bulan uang makannya adalah 37.000 hari dikalikan jumlah kerja dia masuk dalam satu bulan tersebut berapa. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada tunjangan remonisasi. Ini tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja di Mahkamah Agung ini dibagi dua sebenarnya, Pak. Ada tunjangan kinerja pegawai dan ada tunjangan kinerja khusus untuk hakim, karena hakim dianggap pegawai pejabat negara. Tetapi yang saya bahas di sini adalah tunjangan pekerja pegawai yang menjadi ASN-nya, gitu ya. Dengan kategori tertinggi 27, kelas jabatan 27 ini mendapat tunjangan jabatan sebesar 37.560.000 dan tunjangan minimal paling rendah itu 2.540.000. Nah, nanti tinggal kita melihat ASN tersebut berada di kategori mana. Misalnya tadi seperti tadi kalau misalnya dia menduduki jabatan seperti eselon 1, eh, menduduki jabatan eselon 1, dirjen, berarti dia ada di kelas 27. Kelas 27 berarti tunjangan kinerjanya berada di range antara 36.058.000 sampai 37.560.000. 36.058.000 sampai dengan 37.560.000. Nah, itu tunjangan jabatannya per bulan untuk tunjangan remonisasi. Nah, selanjutnya untuk kompensasi tidak langsung seperti di slide saya jelaskan, kompensasi langsung itu biasanya seperti proteksi asuransi, polis parkir, polis kendaraan dinas, polis kerja, dan lain sebagainya. Sama mungkin seperti ASN di tempat lain. Kalau asuransi mungkin di ASN tidak ada ya Pak ya, karena kita menggunakan BPJS yang dipotong dari gaji kita. Terus, tetapi mungkin untuk pejabat-pejabat struktural, dia mendapat fasilitas fasilitas kerja seperti saya buat di sini untuk fasilitas kendaraan dinas. Nah, kalau misalnya di sini ada setingkat menteri, menteri dan setingkat sampai dengan jabatan terendah di struktural itu yaitu pejabat eselon 4 yang setingkat berkedudukan sebagai kepala kantor di wilayah kurang dari satu kabupaten. Nah, ini ada sepeda motor jenis kendaraannya. Kalau misalnya tadi dia menduduki jabatannya sebagai dirjen ataupun sebagai pejabat eselon 3 atau eselon 4, nah bisa kita lihat kalau misalnya eselon 1 misalnya setingkat ini jenis kendaraannya dia diberikan satu sedan SUV klasifikasi B. Biasanya kalau di tempat kami setingkat eselon 1A itu diberikan mobil Camry. Diberikan mobil Camry. Kalau eselon 3 kalau eselon 3 setingkat itu biasanya diberikan mobil eh, apa itu Avanza, expander Pak, expander Pak. Expander. Oke. Iya, bisa diberikan expander Pak. Memang untuk penghemat negara, penghemat keuangan negara, untuk 3 tahun terakhir ini sistem fasilitas fasilitas kendaraan dinas itu menggunakan sistem sewa Pak, sewa dengan dari pihak ketiga Pak. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya kita membeli kendaraan dinas baru yang menjadi aset dari kantor, tetapi 3 tahun terakhir ini sudah menggunakan sistem sewa. Jadi mobilnya baru terus Pak. Kalau Iya. beda tahun, biasanya datang lagi mobil baru terus gitu Pak. Ya, Nah, tapi nggak dijadiin milik ya. Jadi istilahnya udah nggak dijadiin milik Pak. ya dia lebih murah jatuhnya. Setuju. Ya, karena sewa Pak. Nah, dan lain sebagainya juga di tempat kami juga eh, ada fasilitas rumah dinas yang diberikan kepada pejabat-pejabat tertentu gitu Pak. Biasanya kalau setingkat eselon 3 itu ada diberikan fasilitas rumah dinas karena memang di kantor kami banyak memiliki fasilitas rumah dinas yang dulunya itu adalah asetnya dari
Kementerian Kehakiman, dulu kan masih Kementerian Kehakiman dulu Pak ya, zaman dulu. Sekarang Kementerian Kehakimannya berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM, tetapi aset-asetnya baik gedung dan rumah dinas itu dialihkan menjadi aset Mahkamah Agung, dan itu biasanya ditempati oleh pejabat-pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, terutama juga ada juga di kantor kami ada banyak aset, ada aset kurang lebih kalau tidak salah saya tahu itu ada sekitar 96 rumah dinas yang ditempati oleh pejabat-pejabat di lingkungan uh, kantor saya, Pak. Dan selanjutnya ada kompensasi non finansial, yaitu kompensasi non finansial tidak sekali berhubungan dengan finansial, tetapi berupa pekerjaan atau proyek yang menarik dan menantang bagi karyawan yang mendapat lingkungan pekerjaan yang nyaman. Nah, memang kalau lingkungan pekerjaan yang nyaman juga di kantor kami juga sudah menggunakan, karena kami kebetulan gedungnya gedung baru, Pak. Jadi menurut saya lingkungan pekerjaannya sudah nyaman dan kami juga diberikan fasilitas-fasilitas seperti apa, laptop sendiri gitu ya Pak ya, karena sudah nggak menggunakan PC lagi, jadi setiap pegawai itu rata-rata diberikan fasilitas laptop untuk menunjang pekerjaannya. Oke, demikian dari saya Pak, terima kasih. Waktu dan Makasih. tempat saya kembalikan kepada Pak Dokter. Terima kasih Pak. Makasih Pak Nopinus, penjelasannya komprehensif sekali ya terkait dengan nomor remunerasi ya, ya kompensasi yang diterima atau didapat oleh PNS terutama di lingkungan Mahkamah Agung gitu ya, terutama di Mahkamah Agung, dan mungkin beda-beda tipis lah dengan instansi yang lain ya, yang terutama dari pemerintah. Dan ini membuka mata ya kita ya semua, saya termasuk saya gitu yang baru tahu ya, baru ngeh ya bahwa ini hal PNS dapatnya bagus ya, luar biasa dan sangat menunjang kinerja ya. Dari tadi kinerja juga banyak ya kita didapat ya. Uh, ini juga menjadi salah satu pengetahuan baru untuk saya, dan ini sebenarnya pas Novinus ini bagus loh untuk dinaikkan jadi tesis ya. Bagus ya, karena kompensasi ini juga salah satu yang bisa dijadikan bahan untuk tesis ya. Nah, baik, dan ini nanti dibuatin jurnal ya kalau bisa ya Pak Sterus ya, Pak Novinus ya, karena Pak Novinus masih punya utang satu tuh, belum bikin jurnal. Nah, teman-teman silakan nih, ini dari teman-teman yang PNS mungkin mau nanya ya. Silakan Bapak Farah, oh Bapak Farah yang mau nanya nih. Bapak Farah lagi CPNS jangan-jangan. Ya, izin bertanya Ya, Pak, Bapak Farah. Pak Nordinus juga. Aku mau nanya kalau sistem kompensasi pegawai pemerintah non ASN atau honorer itu gimana ya? Tahu nggak? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Farah. Mungkin bisa dicerahkan Pak Novinus dan mungkin teman-teman yang dari PNS lainnya. Untuk di tempat kami sebenarnya memang ada juga beberapa pegawai yang menjadi non PNS ya, dalam hal ini dalam bentuk honorer ya, dalam bentuk honorer. Walaupun memang ada peraturan pemerintah yang terkait masalah itu pegawai negeri tidak tetap gitu ya. Nah, kalau di tempat kami juga ada besaran, ada sebenarnya peraturan untuk menentukan besaran gaji honorer gitu. Di peraturan pemerintah itu ada, peraturan pemerintah itu seperti peraturan Menteri Keuangan ya. Peraturan Menteri Keuangan itu ada menentukan besaran gaji honorer. Dalam hal ini pramubakti kalau namanya kalau di tempat kami. Dan itu besarannya mengikuti besaran per wilayah, Pak. Nah, besaran per wilayah, misalnya di Jakarta. Contoh di Jakarta itu untuk di tempat kami, contohnya supir ya, supir itu kan dianggap dijadikan sebagai honorer. Itu mendapat gaji kurang lebih sebesar 5 jutaan gitu, Mbak. 5 juta 600, 5 juta 400 gitu. Saya juga kurang hafal harga pastinya, tapi grade-nya di antara itu. Dan untuk honorer yang bertugas seperti di administrasi, nah itu di peraturan tersebut itu kalau nggak salah range-nya di antara 4.600.000 atau 4.800.000 gitu. Walaupun di dalam walaupun yang membedakannya itu sebenarnya kan memang kalau PNS kan mendapat tunjangan kinerja. Kalau honorer di tempat kami nih ya Pak, mungkin di tempat lain berbeda, belum mendapat tunjangan kinerja. Tapi dia juga bisa mendapat
biasanya diberikan penugasan-penugasan khusus seperti kalau misalnya ada rapat, biasanya kan ada juga uang rapat ya. Nah, dan juga ada perjalanan dinas, tapi itu perlakuannya hampir sama dengan PNS, asli PNS di tempat kami. Yang membedakan itu tadi gaji dan tunjangan, dan dia tidak mendapat uang makan gitu. Dan mungkin nanti kalau pensiun ya, pensiun tidak ada uang pensiunnya. Tapi Makasih Pak, itu mungkin penjelasan ya, dari tapi saya. secara normalnya juga dapat SPPD, dapat Ya ya, Pak. itu tambahan ya, itu jadi tambahan Ya, ya. Pak. Dan sebenarnya kalau dihitung besar juga ya Pak ya, honorer ya. Sebenarnya ya kalau dihitung dibanding dengan mungkin pekerja di swasta yang outsourcing dan yang lain ya, mungkin lebih besar ya, karena memang di tempat-tempat yang swasta ketika dia perjalanan dinas belum tentu dikasih SPPD loh Pak, karena dia udah itu gitu ya. Oke. Terima kasih pencerahannya Pak Novinus. Ada yang lain? Silakan. Saya izin Pak Oh iya. Oh ini sesama. tanya. Silakan. Silakan. Izin Pak Nopinus. Tadi itu disebut hakim itu sebagai pejabat negara berarti ya. Kalau dari Mahkamah Agung itu berarti hakim itu kalau pejabat negara apakah ada golongannya? Terus seperti ASN gitu. Terus dia ada tadi juga remunerasinya yang Bapak jelasin itu kan ASN. Kalau yang di hakim itu berarti ada regulasinya lagi khusus untuk remunerasinya hakim agung gitu Pak. Itu aja Pak Nopinus, makasih. Ya, belum terbuka ya. Untuk hakim itu ada aturan khususnya, Mbak. Nah, karena kalau dulu sebelum tahun 2000, kalau saya flashback ke belakang ya, mungkin seperti tahun 2011 itu hakim masih walaupun memang dia dianggap di peraturan Mahkamah Agungnya dia sebagai pejabat negara, tetapi dia belum mendapat fasilitas pejabat negara, dan besaran gaji pokok pasti sama ya, gaji pokoknya sama seperti ASN biasa, dan tunjangannya itu hampir sama dengan PNS gitu. Tapi ada peraturan terbaru ya, PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak dan kewajiban fasilitas hakim sebagai pejabat negara. Nah, sejak itu ada kenaikan pendapatan yang secara signifikan untuk hakim. Nah, contoh saja nih Mbak ya, hakim non palu berarti dia itu biasanya golongannya masih 3B lah, hakim 3B, hakim non palu. Itu dia mendapat tunjangan kinerja itu di angka sekitar 9 juta sampai dengan 10 juta. Itu hakim non palu, berarti hakim yang baru dia mendapat hakim. Ditambah lagi untuk hakim mendapat fasilitas tunjangan kemahalan, Mbak. Contoh seperti hakim yang ditempatkan di daerah Jayapura, ya, nanti ada perwilayah-wilayah sebenarnya. Di daerah Jayapura itu mendapat tunjangan, di kepulauan itu mendapat tunjangan kemahalan kurang lebih sebesar 10.500.000 dibandingkan dengan pegawai Mahkamah Agung yang bertugas di Jayapura gitu. Misalnya di kepulauan tersebut. Untuk pegawainya ASN-nya tidak mendapat tunjangan kemahalan, tetapi untuk hakim mendapat tunjangan kemahalan. Nah, saat ini juga hakim juga mendapat tunjangan transportasi yang dihitung setiap hari berapa dia datang ke kantor. Kalau tidak salah, tunjangan transportasi itu 150.000 per hari. Jadi kalau misalnya dia ke kantor, misalnya kita kan 20 hari kerja lah misalnya ya, 20 hari kerja berarti dia mendapat tunjangan fasilitas transportasi 150 kali 20 gitu kan, sudah lumayan sebenarnya dari tunjangan fasilitasnya. Nah, 3 juta. Kalau hakim juga mendapat tunjangan, sekarang ini hakim mendapat tunjangan sewa rumah dinas. Nah, jadi untuk hakim-hakim yang di kantor itu kan di pengadilan, kan kita kalau hakim kebanyakan kan di pengadilan ya Mbak ya, di pengadilan-pengadilan yang di misalnya Jakarta, di daerah-daerah lah. Nah, itu pengadilan-pengadilan tersebut biasanya mempunyai rumah dinas, tetapi memang jumlah rumah dinas tersebut tidak sama dengan jumlah hakim yang bertugas di sana.
Jadi untuk hakim-hakim yang tidak mendapat fasilitas rumah dinas, diberikan uang sewa yang besarannya berbeda-beda berdasarkan wilayahnya gitu. Jadi kalau di Jakarta misalnya hakim yang bertugas di Jakarta, nah tidak mendapat fasilitas rumah dinas, dia mendapat eh, sewa rumah dinas gitu. Nah, tadi jadi ada perbedaannya tadi ya dari tunjangan yang tadi hakim non yang masa kerjanya 0 tahun, dia udah kerja tahun, itu dia sudah mendapat tunjangan kinerja 9 juta ya. Nah, nanti dia akan pindah-pindah tuh Mbak. Semakin tinggi jabatannya, dia akan mendapat tunjangan semakin besar juga. Contoh, kalau di provinsi itu ada namanya Ketua Pengadilan Tinggi, ya. Ketua Pengadilan Tinggi itu, misalnya kalau yang tinggi Jakarta, itu setingkat provinsi lah, Mbak. Kalau Kanwil lah, misalnya gitulah ya, Kanwil lah ya. Nah, itu kalau di Mahkamah Agung, range-nya, take home pay-nya, untuk tunjangan kinerjanya saja, kalau tidak salah sebesar 45 juta, Mbak. Belum dibandingkan dengan gajinya, gaji dan tambahan-tambahan lainnya. Ya kurang lebih sekitar 50 lah. Nah, jadi semakin tinggi dia pengalaman kerjanya, semakin tinggi pendapatannya. Nah, tadi jadi dari tunjangan kinerja, dari uang kemahalan, sewa rumah dinas, transportasi, nanti rencananya akan ada uang pengamanan kalau keuangan negara mencukupi. Tapi kembalinya lagi ke pendapat juga kembali lagi kalau keuangan negara mencukupi. Itu masih kita berbicara tentang hakim yang ada di daerah. Belum lagi hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Kalau mungkin hakim agung di Mahkamah Agung, kita bisa pendapatannya mungkin bisa lebih berkali-kali lagi. Itu mungkin gambaran singkat dari saya. Terima kasih. Ya, karena memang untuk aparat-aparat seperti ini yang pertama memang butuh juga pengamanan ya, Pak Monopinus ya. Pengamanan, kemudian butuh memang remunerasi yang kompensasi yang lebih besar karena memang menghindari dari praktek suap dan yang lain. Karena rawan terhadap hal ini ya, begitu ya Pak Monopinus ya. Sehingga wajar kalau memang hakim-hakim ini memang diberikan fasilitas yang sangat layak untuk menghindari hal-hal seperti itu. Makasih nih Pak Tomlis atas pencerahannya. Yang lain, silakan. Mas Andika, apa kabar? Baik, Pak. Oke. Saya sebenarnya hari ini ada ini ya. Ini saya mungkin bisa dilihat di background saya. Ini hari ini saya ada pendidikan dan latihan ya dari dikti ya, sehingga hari ini saya mungkin lebih cepat untuk selesai. Terima kasih Pak Nopinus atas presentasi dan ini direkam dan nanti coba saya edit dan saya upload untuk pengetahuan kita jika diizinkan ya Pak Nopinus ya, jika diizinkan untuk pengetahuan. Kalau nggak salah ini bersifat umum ya Pak Nopinus, nggak apa-apa ya, tidak bersifat khusus ya. Ya semuanya ada di, kalau saya sih ya ada dasar hukumnya Pak, tapi saya lupa masukin. Iya nggak apa-apa. Pustaka ya. Nggak apa-apa. Tapi ini kan semuanya based on aturan yang semua dipublish ya. Jadi aman ya kalau untuk diupload untuk pengetahuan Pak. Banyak sekali yang mungkin belum tahu ya sebenarnya PNS itu seperti apa sih gitu ya, remunerasinya gitu ya. Karena memang sangat banyak dan detail gitu ya. Baik teman-teman, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Nopinus, untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.